Kita ke berita pertama, pemirsa. Pengadilan Negeri Pontianak telah mengabulkan pra-peradilan korban pada 17 November 2025 membatalkan SP3 kasus proyek pipa PDAM Kuburaya senilai 2,58 miliar rupiah. Putusan itu membuat status Muda Mahendrawan, mantan Bupati Kuburaya, dan Urai Wisata, mantan Direktur PDAM, kembali menjadi tersangka. Hakim menilai mekanisme restoratif justice atau RJ yang dilakukan Polda Kalbar sebelumnya tidak sah karena dilakukan dengan pihak yang bukan korban. Pra-peradilan yang dimohonkan pihak korban melalui kuasa hukumnya, Swallow Firms, dalam kasus dugaan penipuan proyek pipa PDAM Kuburaya senilai 2,58 miliar rupiah dikabulkan Pengadilan Negeri Pontianak. Dalam putusannya, tanggal 17 November 2025 kemarin, PN Pontianak resmi membatalkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 yang diterbitkan Polda Kalbar pada Agustus 2024 lalu, sehingga status tersangka kini kembali melekat pada mantan Bupati Kuburaya, Muda Mahendrawan, serta mantan Direktur PDAM Kuburaya, Urai Wisata. Zaid Johar Awal selaku perwakilan Swan Law Firm Jumat sore kemarin menjelaskan bahwa penghentian penyelidikan yang dilakukan melalui mekanisme restoratif justice dinilai hakim tidak sah karena dilakukan dengan pihak yang bukan korban sebenarnya. Jadi tahun lalu itu sudah ditetapkan sebagai tersangka di siang harinya, namun di malam harinya gitu, terjadilah RJ dengan siapa? Dengan Iwan Darmawan, yang mana Iwan Darmawan itu posisinya sebagai saksi di sana tuh dalam perkara ini. Nah, korbannya itu siapa? Korbannya ini Ibu Nataleria dan sebagai direktur dari CV1 dan juga CV lain masih ada. Itu korbannya, bukan Iwan Darmawan, tapi RJ dilakukan dengan Iwan Darmawan. Atas hal tersebut keluarlah SP3, perkara diberhentikan, penetapan tersangkanya dicabut pada saat itu. Gitu. Otomatis kami sebagai korban mengajukan pra-peradilan. Nah, kami mengajukan pihak korban dalam hal ini Direktur CV Swan Nataleria, Teti, juga menolak narasi damai yang menurutnya gencar disebarkan pihak Muda Mahendrawan. Narasi tersebut dinilai menyesatkan karena mengabaikan fakta putusan pengadilan yang bersifat tetap dan mengikat. Tak hanya itu, pihak korban bahkan menyatakan bahwa sejak awal kasus ini diseret ke ranah hukum, pihaknya telah tegas menolak upaya damai karena kekecewaan mendalam atas pengabaian hak mereka. Iwan datang ke sana, ditemani juga ada karyawan saya datang ke sana. Kemudian dia bilang begini, "Kak, kata Pak Muda, dia tidak mau bayar karena sudah lama, gak usah diurus lah." Saya kecewa, saya marah dong. Seandainya kalian begitu juga pasti kan tidak terima. Akhirnya saya suruh pegawai saya, staf saya itu coba lihat dulu berkas-berkas di tahun 2013 mengenai pekerjaan PDAM ini, kumpulkan semua, kita lapor. Memang kita mau berdamai sama Pak Muda? Kan tidak. Dari awal tuh berkali-kali tuh kita ditawarkan sampai penetapan tersangka, kita tuh ditawarin itu berkali-kali buat damai dan kita menolak, tidak mau damai. Alasannya apa? Memang kekecewaan kah atau memang kerugian besar atau apa yang membuat tidak? Kekecewaan. Karena dulu sebelum laporannya dibuat gitu, pernah mencoba menagih gitu, namun ya ditolak mentah-mentah, udah lah lupain aja lah, itu kan kasusnya udah lama. Nah, karena itulah jadi dibuatlah laporan polisi ini gitu. Oke. Dengan aktifnya kembali kasus ini, tim kuasa hukum CV Swan memohon atensi Kapolda Kalbar untuk menggerahkan penyidik memprioritaskan penanganan perkara yang telah bergulir sejak tahun 2022. Pihak Swan Law Firms juga meminta Polda segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap para tersangka. Anwar, PON TV, memberitakan.